Satu lagi pemain Milan dinyatakan positif COVID-19. Seorang pemain AC Milan yang tak disebutkan namanya telah dinyatakan positif COVID-19 setelah sehari sebelumnya Ciprian Tatarusanu mengalami hal serupa. Senin 3 Januari kemarin, Rossoneri mengumumkan bahwa Tatarusanu telah dinyatakan positif COVID-19 dan karena itulah ia akan melewatkan 2 pertandingan yang akan datang. Sehari setelahnya, dikonfirmasi pula ada seorang pemain lagi yang juga positif. Il Diavolo merupakan satu dari sedikit tim yang belum mengalami banyak kasus virus corona setelah jeda Natal. Namun mungkin akan ada kekhawatiran mengenai situasi tersebut. Bagaimanapun, mereka telah memiliki 2 pemain dari sebelumnya 0 yang positif dalam waktu yang sangat singkat. Melalui website resmi mereka, raksasa Serie A tersebut mengumumkan bahwa seorang pemain telah dinyatakan positif. Namanya memang tidak dipublikasikan, sebagaimana yang diminta pemain tersebut sendiri yang memiliki hak untuk merahasiakannya. Memang agak konyol merahasiakan persoalan tersebut, namun sekali lagi sang pemain memiliki hak untuk melakukannya. Sementara itu, fans tentu berharap tidak akan ada lagi kasus baru yang menimpa klub kesayangan mereka di tengah perjuangan berat meraih Scudetto musim ini. Rossoneri mau gaspol di paruh kedua musim. AC Milan mulai misi mengejar Inter Milan. Milan ingin berambisi melaju kencang di paruh kedua musim. Rossoneri saat ini duduk di peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan perolehan 42 poin, terpaut 4 poin saja dari Inter di Capolista. Mengingat kompetisi masih menyisakan 19 pertandingan, persaingan perebutan Scudetto masih terbuka lebar. Untuk mengejar Nerazzurri, Milan mesti konsisten. Pasukan Stefano Pioli itu baru saja kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan 4-2 di markas Empoli setelah gagal memenangi 2 pertandingan sebelumnya. Giallorossi sedang dalam momentum positif usai tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhirnya, termasuk saat menghabisi tim peringkat 4 Atalanta 4-1 pada pertengahan Desember lalu. Jeda Natal membantu kami beristirahat dan bekerja di dalam latihan. Dan meskipun beberapa pemain tidak dalam kondisi 100%, mereka akan segera mencapainya kata Pioli di Football Italia. Kami ingin memenangi sebanyak mungkin pertandingan dan mendapatkan lebih banyak poin daripada musim lalu. Jadi itu artinya tempo sangat tinggi di paruh kedua musim. Apakah kami mulai mengejar Inter sedari besok? Ya. Milan berhasil mempencundangi Roma 3 kali dan hanya sekali kalah dalam 5 pertemuan kedua kesebelasan sebelumnya. Akan tetapi, Milan dipaksa hanya meraih 1 poin dalam kunjungan terakhir Serigala Ibu Kota usai laga berimbang 3-3 Oktober 2020. Saya melihat sebuah tim yang lapar dan kami menciptakan tekanan ini pada diri sendiri karena kami ambisius. Kami perlu membuktikan diri di setiap pertandingan. Lugas Pioli. Anggap skuad AC Milan sudah lengkap, Stefano Pioli hanya butuh bek anyar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menganggap skuadnya sudah lengkap dan hanya membutuhkan bek anyar pada bursa transfer musim dingin ini.
AC Milan tampil cukup apik pada Liga Italia 2021-22. Sempat bersaing di puncak klasemen dengan Napoli, AC Milan kini duduk di peringkat kedua. AC Milan telah mengoleksi 42 poin dari 19 laga yang sudah mereka lakoni di Liga Italia sepanjang musim ini. Dilansir bolasport.com dari Football Italia, Pioli mengaku kalau anak-anak asuhnya sangat ambisius. Kami ingin memenangkan pertandingan sebanyak mungkin dan meraih lebih banyak poin daripada musim lalu, ujar Pioli. Jadi, itu berarti paruh kedua musim dalam tempo yang sangat tinggi. Apakah kami mulai mengejar Inter mulai besok? Ya. Saya melihat tim yang lapar dan kami menciptakan tekanan ini pada diri kami sendiri karena kami ambisius. Kami perlu membuktikan diri di setiap pertandingan, lanjut Pioli. Sementara itu, soal bursa transfer Januari 2022, Pioli mengaku tidak butuh banyak pemain baru. Pelatih asal Italia bahkan mengatakan kalau skuad AC Milan saat ini sudah lengkap. Pioli hanya membutuhkan satu bek tengah yang bisa menggantikan posisi Simon Kjaer. Kjaer sendiri saat ini tengah mengalami cedera dan harus absen hingga akhir musim karena mengalami cedera lutut parah. Cedera Kjaer memaksa kami untuk fokus pada pertahanan, tetapi saya belum membuat permintaan lain karena saya pikir skuad kami sudah lengkap, kata Pioli. Kami mencari bek yang lengkap, seseorang yang mampu menghadapi situasi 1 lawan 1, berani dan pandai membangun serangan dari belakang. Saya yakin kami akan menemukan pemain yang tepat, tutur Pioli mengakhiri. AC Milan sebenarnya masih punya duet bek tengah Alessio Romagnoli dan Fikayo Tomori. Namun, penampilan yang kurang konsisten dari Romagnoli membuat AC Milan berupaya mencari bek tengah anyar. AC Milan lagi cari bek tangguh, ini kriterianya. AC Milan akan aktif di bursa transfer musim dingin. Milan mencari bek tengah tangguh, usai Simon Kjaer absen lama karena menjalani operasi lutut. Bek tengah Denmark itu mesti absen sampai akhir musim ini usai naik meja bedah akibat cedera ACL di kaki kirinya. Cedera itu sendiri didapat Kjaer di awal pertandingan tandang melawan Genoa pada awal Desember lalu. Padahal Kjaer merupakan salah satu pilar di pertahanan Rossoneri, Kjaer nyaris selalu menjadi starter dalam 14 penampilannya untuk Milan di Liga Italia dan Liga Champions. Kami tahu kualitas pemain dan persona orangnya. Kehadirannya di tim sangat penting karena karismanya, kepribadiannya, dan kemampuannya untuk berbicara pada waktu yang tepat, sahut pelatih AC Milan Stefano Pioli belum lama ini. Pioli memastikan Milan akan mencari pemain yang dinilai sepadan dengan Simon Kjaer di bursa transfer Januari 2022. Namun tidak lebih dari itu, menyusul adanya saran untuk mendatangkan striker Divock Origi. Cedera Kjaer memaksa kami fokus pada pertahanan, tapi saya tidak membuat permintaan lainnya karena saya pikir skuad kami sekarang komplit, ungkap Pioli dilansir Football Italia. Kami sedang mencari seorang bek yang komplit, seseorang yang bisa menghadapi situasi 1 lawan 1, berani dan bagus saat membangun serangan dari belakang. Saya yakin kami akan mendapatkan seorang pemain yang tepat. Kabarnya, Milan memprioritaskan bek Lille Sven Botman, tapi banderolnya sebesar 30 juta euro dianggap kemahalan. Lagi pula, Lille menginginkan agar Botman bertahan demi membantu klub di babak 16 besar Liga Champions. Disebutkan pula, AC Milan memiliki beberapa opsi lain jika Botman gagal digaet. Mereka adalah Abdou Diallo dari Paris Saint-Germain dan Attila Zalai dari Fenerbahce.